Tuhan baru menyampaikan, beliau belum siap, minta switch jadwal ya. Ya sudahlah, kalau namanya tentara selalu harus siapkan, puji Tuhan ya. Oke, malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya tentang sebuah hal yang kita akan sama-sama belajar ya. Apa itu? Saya ingin bicara soal manajemen emosi. Nah, kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tentunya hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Hidup kita ya bukan hanya dipenuhi, tapi Roh Kudus sudah kita izinkan untuk memimpin setiap langkah kita ya. Jadi saudara nggak sendiri ya, apapun masalah tantangan kehidupan saudara, kalau saudara percaya dengan Roh Kudus yang sudah memimpin langkah saudara, maka saudara akan selalu berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, saya percaya kalau saudara sudah berjalan dengan Roh Kudus, maka akan ada perkara-perkara yang dahsyat, akan ada perkara-perkara yang luar biasa. Makanya kalau teman-teman belajar dari kebenaran firman Tuhan, Matius 5 ayat 13 dan 14 ya. Di situ dengan jelas awal-awalnya dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia, ayat 13-nya. Dan dikatakan ayat 14-nya yang awal juga, kamu adalah terang dunia. Jadi seharusnya orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, standarnya itu kita harus jadi terang dan garam. Yang setuju boleh katakan amin ya. Artinya saudara dan saya harus menjadi berkat dimanapun Tuhan membawa kita. Nah, kalau kita belajar satu hal yang menarik, ternyata ya kita menjadi berkat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, sebab hari-hari ini banyak anak Tuhan egois. Apa-apa selalu mau saya, ya diri saya, masa depan saya, pasangan saya, keluarga saya, saudara. Yang Tuhan inginkan waktu saudara berjalan dengan Roh Kudus, standarnya bukan buat kita saja sendiri, ya, tapi dikatakan kamu menjadi garam, kamu menjadi terang. Kelasnya apa? Dunia. Ya, perhatikan baik-baik. Garam dunia, terang dunia. Jadi saudara ingin Tuhan memakai saudara bersama dengan Roh Kudus itu dalam porsi yang sangat besar. Ya, jadi bukan cuma ukurannya kita, bukan ukurannya saya, tapi ukurannya adalah dunia. Saudara, mungkin nggak kita yang adalah orang biasa, kelas kita bisa mencapai dunia? Haleluya. Ya, seringkali dulu saya juga minder ya. Dulu karena salah pergaulan, teman-teman tahu cerita hidup saya, ya seringkali ya bertemu dengan teman-teman yang studinya sudah selesai, anak orang kaya, wah pokoknya lain hal, yang usahanya maju. Seringkali kok kita merasa kok saya begini ya, gitu saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, tapi waktu saya mengerti firman Tuhan, kita kelasnya dunia, saya coba ya saudara terkasih dalam Tuhan melibatkan Roh Kudus. Ya, karena apa? Yang di saat saya merasa saya tidak mampu, saya percaya bersama dengan Roh Kudus akan memampukan. Makanya, ya karena saya merasa saya nggak seperti teman-teman yang mungkin dari sekolah dulu pinter, ya. Kalau saya merasa saya orang yang biasa-biasa sajalah gitu. Jadi karena saya merasa orang biasa, saya perlu Roh Tuhan dan saya perlu belajar. Makanya saya belajar. Nah, singkat cerita, teman-teman harus tahu bahwa saya ini punya kelemahan. Saya ini paling males baca, paling males nulis gitu ya. Ya dulu ya. Nah, tapi waktu saya masuk lagi sekolah lagi ya, baik saya dulu melanjutkan S1, S2 sampai kemarin yang saya baru diwisuda, dipercayakan Tuhan ambil S3. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya males sekali untuk menulis kalau ada tugas-tugas gitu, saudara. Tapi karena ya kebutuhan untuk kelulusan dan lain sebagainya, untuk kita ya harus menulis jurnal-jurnal yang ada. Ya, nah satu ketika setelah saya menulis jurnal, dosen saya meminta tulisan jurnal saya ya. Nah, saya pikir untuk dimasukkan ke sesuatu yang biasalah gitu. Ternyata tulisan jurnal saya dimasukkan ke karya jurnal dunia internasional, saudara. Nah, kalau saudara lihat baik-baik,
ya, dan akhirnya nama saya diterima. Jadi gini-gini nih saudara, tulisan tangan saya sudah ada di jurnal internasional. Jadi kelasnya udah dunia nih ya. Dari saya nggak merasa nggak mampu, akhirnya bersama dengan Roh Kudus Tuhan sanggup. Dan ini salah satu bukti nyata bahwa Roh Kudus lah yang akan memampukan kita dari ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Ya, dia sanggup, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan setelah tulisan ini, saya jadi termotivasi lagi waktu itu untuk menulis beberapa jurnal lagi. Ya, bahkan ada beberapa penerbit buku sudah datang ke saya untuk menganjurkan saya untuk jurnal-jurnal saya, untuk saya juga memulai membuat legacy. Dengan apa? Saya menulis buku, entah biografi saya atau apapun pewahyuan yang ya saya dapatkan untuk bisa menjadi berkat. Sekalipun mungkin nanti Tuhan sudah panggil saya, jadi saya bisa mewariskan sesuatu dalam perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini bicara bahwa bersama dengan Roh Kudus, saudara sanggup. Bahkan kelas saudara kelasnya adalah dunia. Makanya kalau kita belajar ya bahwa kalau saudara ingin mencapai segala sesuatu bersama dengan kelas dunia, saudara nggak bisa hit and run ya dalam memplanning segala sesuatu ya, istilahnya nggak bisa cuman pukul dan lari gitu ya. Saya belajar daripada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi. Kalau kita lihat semua pencapaian-pencapaiannya, bahkan dari planning awal dia naik, saudara terkasih dalam Tuhan, 5 tahun pertama dia membangun sumber daya manusia. Ya, 5 tahun kedua ya dia membangun yang sekarang kita masih jalani adalah infrastruktur, salah satu produk unggulannya. Dan kita lihat dia membangun jalan tol, bahkan bukan cuma infrastruktur, tapi segala sesuatu kemudahan demi kemudahan masyarakat dibangun, bendungan, bandar udara. Nah, saudara, kita harus seperti ini. Jadi kalau kita membangun sesuatu, bukan cuma buat saat ini. Bahkan saya percaya kalaupun ya ini masanya sudah selesai, Bapak Jokowi dia bilang nggak mau mencalonkan lagi 10 tahun 2 periode ini, bukan berarti waktu dia nggak jadi presiden lagi, lalu jalan tol yang sudah ada di zaman dia ditutup. Bendungan itu nggak dipakai lagi, bandara itu diganti dengan bandara lain, kan nggak begitu saudara, masih dipakai. Artinya begini, hidup itu harus seperti ini. Saudara membuat sesuatu harus bisa dipakai, ya bermanfaat untuk masa yang akan datang sekalipun. Wow, ini keren sekali saudara. Nah, bagaimana ini bisa terjadi saudara bersama dengan Roh Kudus? Nah, yang menentukan semuanya ini tentunya kita akan melihat di sini ya. Orang bisa maksimal itu kalau dia punya power. Nah, tapi masalahnya power itu menentukan karakter seseorang ya. Waktu saudara seseorang punya power, punya kuasa, punya kekuasaan, itu akan melihat dia itu seperti apa aslinya. Bisa dia menjadi biru, bisa menjadi merah, atau dia bisa seperti posisi yang ada. Nah, saudara, saya selalu mengilustrasikan ya, kalau kita pengen tahu karakter orang waktu dia dikasih pistol, ya pistol itu dia akan salah gunakan, ya arogan, atau pistol itu memang buat jaga keamanan atau buat betul-betul jaga diri. Nah, itu kita akan lihat kenapa semuanya itu dari power yang dia punya. Nah, oleh sebab itu, ya ini bicara soal power, ini menentukan karakter seseorang, ya. Nah, coba kita lihat baik-baik, saudara, untuk kita bisa betul-betul menjadi berkat, ya. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dikatakan begini, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali ya, Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil nyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ya, ayat yang ke-8. Perhatikan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kenapa Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka perhatikan apa?
Saul selalu mendengki Daud. Wow, saudara, sebetulnya kan Daud bukan lawannya Saul. Ya, Saul sudah menjadi raja. Daud masih anak muda, cuman karena ada kesempatan dia bisa memenangkan pertandingan. Nah, saudara, waktu Daud dipuji-puji, yang membuat akhirnya kejatuhan Saul. Kenapa? Karena karakternya. Dia iri. Dia nggak bisa jaga hatinya. Dia marah sama Daud. Ya, nah, saudara terkasih dalam Tuhan, makanya hati-hati dengan karakter kita. Apalagi anger, apalagi kemarahan. Seberapa banyak tanpa kita sadar, seringkali kita bilang, maaf, saya lagi kegelapan, gelap mata, saya kelupaan, makanya saya jadi marah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, sebab saya percaya kalau kita marah seperti ini, kita nggak bisa kontrol apapun kekuasaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, itu akan bisa berakhir sia-sia seperti apa yang Saul alami. Oleh sebab itu, yuk kita belajar, saudara, emosi. Emosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat, ya, atau keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang subjektif. Haleluya, haleluya. Dan dalam Wikipedia, emosi berbicara suatu perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, juga reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Makanya dalam tanda kutip, kedua hal ini dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu. Ini emosi bisa terpancar, ya. Lalu apalagi marah kepada seseorang. Ini juga bisa emosi yang meluap-luap, atau takut terhadap sesuatu. Ini bisa emosi yang muncul baik dari tingkah laku, mimik muka dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kalau kita belajar baik-baik daripada apa yang kita belajar ya tentang emosi ini, ya saudara terkasih dalam Tuhan, yuk kita coba belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Makanya kita harus belajar firman, kembali back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara bayangkan orang sabar ya dibandingkan dengan seorang pahlawan. Haleluya. Bahkan orang yang bisa merebut kota. Wow, ini orang-orang hebat. Tapi ternyata orang sabar itu melampaui orang-orang hebat ini. Dalam salinan bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan, he that is slow to anger. Haleluya. Ya, ini bicara tentang showing emotional management ya. Kalau kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, makanya orang sabar itu sama dengan seperti kata Alkitab tadi, slow to anger ya, yaitu apa? Lambat untuk marah karena memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Nah, waktu seseorang ya lambat untuk marah atau dalam tanda kutip dia punya kemampuan memanage emosinya dengan baik, maka buahnya baru orang tersebut melebihi seorang pahlawan dan melebihi orang yang merebut kota. Tapi sehebat-hebatnya orang, kalau dia nggak bisa memanage emosinya, saudara lihat, ya seperti Saul akhirnya jatuh sia-sia, singgasananya pun sia-sia, akhir hidupnya pun tragis, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, makanya ada statement yang bagus. Dikatakan begini, orang yang memiliki hasrat dan emosi, tetapi menggebu-gebu dalam meluapkannya, bisa saja mencapai hal-hal hebat. Saya percaya kita semua setuju. Amin. Haleluya. Tetapi ada statement yang luar biasa. Yang kedua, bait kedua di sini dikatakan, tetapi orang yang dikatakan lebih hebat daripada orang yang demikian. Maksudnya dari hal yang pertama, poin pertama tadi dikatakan adalah orang yang mampu mengelola emosinya, memanage emosinya. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini jangan sampai apa yang Tuhan percayakan
sia-sia cuman gara-gara kita nggak bisa mengelola emosi kita. Ya, kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan jabatan, kita kehilangan sahabat-sahabat, kita kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena kita nggak bisa memanage emosi kita. Bahkan mungkin kita bisa kehilangan kebahagiaan dalam keluarga kita, baik bersama dengan pasangan dan dengan anak-anak kita. Waktu anak-anak sudah mulai gede, kalau kita nggak berubah, mereka akan bilang, males saya ketemu papa, males saya ketemu mama. Kalau ketemu mereka kerjaannya marah-marah terus. Wah, saudara, saya pernah menjumpai anak yang seperti ini, ngomong dan konseling sama saya. Akhirnya rumah tangga mereka uang banyak, akhirnya kan nggak berbahagia. Jadi dijauhkan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini mari kita belajar memanage emosi dengan baik. Ada beberapa hal. Waktu saya sekitar 5 menit lagi, ya 10:30 saya akan kembalikan ke host, ya 6 menit lagi. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa kasih itu juga bagian dari ekspresi emosi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi emosi itu cuma bukan bicara ya lagi marah, tapi ternyata kasih pun saudara bisa mengasihi, saudara bisa mencintai. Ya, itu adalah bagian dari ekspresi emosi tersebut. Ya, makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena ketakutan itu juga bagian dari emosi kan. Haleluya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Makanya waktu sesaudara ya dalam kondisi tertekan, dalam kondisi tidak enak sekalipun, saudara tidak emosi atau saudara mengekspresikan emosi, itu boleh emosi, tapi saudara harus responding, saudara harus menjadi orang yang mengasihi. Ya, waktu saudara marah, misalkan pasangan saudara salah, ya kan, saudara minta dibikinin sayur lodeh, ternyata dimasakin sama istri saudara sayur asem. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah kita harus marah-marah? Haleluya, jengkel mungkin, kita sudah berharap kayaknya gue pengen makan ikan asin sama sayur asam siang ini, tapi dimasakin ya kan nggak nyambung, ya kan, ikan asin sama sayur lodeh misalkan begitu saudara, ya jengkel. Tapi ya kita belajar, oh ternyata ya dia masakin seperti ini mungkin ya kan supaya saya ini ya bisa menikmati yang lain lagi, bukan cuma sayur asam yang saya suka aja. Saudara, ya kita munculkan ekspresi kasih kita. Atau kalaupun kita mau menegur, menasehati dengan kasih itu sendiri. Walaupun saudara mungkin sedang emosi, nggak harus marah-marah. Ya, saudara kan bisa bilang terima kasih dimasakin. Tapi sebenarnya, aduh, saya ini suka loh sama sayur asam kamu. Tapi lebih suka lagi, saya suka sama sayur lodeh kamu. Tapi saya benar-benar suka. Ya, saya lagi saat ini pengen menikmati sayur asam kamu. Saudara, jadi sampaikan dengan kasih, kata-kata kasih saudara, bukan dengan emosi, dengan marah-marah, ya. Jadi ini hal yang pertama, ya, sadari bahwa saudara boleh meluapkan emosi saudara tapi dengan kasih. Haleluya. Ya, yang kedua saudara, prinsip mengelola emosi. Ya, yang kedua adalah imajinasi adalah pemicu emosi. Ya, firman Tuhan katakan makanya dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara harus bisa mengendalikan emosi saudara, jangan sampai emosi saudara ya dikendalikan sama imajinasi atau asumsi. Sebab waktu saudara mulai berimajinasi tanpa kebenaran yang jelas, saudara berasumsi tanpa kebenaran yang jelas, maka emosi saudara akan semakin bertambah, bertambah, bertambah dan bisa meledak. Padahal kebenarannya bukan seperti itu. Haleluya. Ya, misalkan saudara janjian sama orang jam 11, ya sampai jam 12, saudara dia belum datang, nggak ada kabar, di handphonenya mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, wah saudara langsung kurang ajar nih orang, nggak menghargai orang, bla 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 bla. Padahal tiba-tiba dia datang, aduh Pak, minta maaf Pak, saya tadi akhirnya dari harusnya saya naik taksi, akhirnya saya harus sembari ya cari Gojek dulu. Tas saya dijambret Pak, handphone saya juga hilang Pak. Ah, saudara, iya kan? Jadi jangan sampai berimajinasi sehingga itu menjadi pemicu emosi yang berlebih-lebih.
termasuk sama pasangan kita, sama anak kita, sama siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Cari tahu dulu kebenarannya daripada saudara berimajinasi, malah emosi saudara yang bermain. Ya, makanya dikatakan di Filipi 4 ayat ke-8, waktu saudara mulai berimajinasi, mulai berasumsi, saudara buang itu semua. Pikirkanlah semua yang baik, dalam tanda kutip positive thinking lah, ya, sehingga saudara bisa mengendalikan emosi saudara. Hal yang ketiga kita belajar, ya, yang ketiga, ya, prinsip mengelola emosi itu ditentukan sama bagaimana motivasi hati saudara, ya. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara melakukan segala sesuatu ya untuk diri saudara sendiri, makanya saudara bisa gampang emosi, saudara gampang kecewa. Ya, kenapa? Karena keinginan saudara nggak tercapai. Tapi kalau saudara melakukan sesuatu ditujukan hanya untuk Tuhan, saudara nggak akan kecewa. Ya, banyak hamba Tuhan pun namanya masih manusia kecewa. Dia bilang saya sudah melayani keluarga ini Pak, dia udah dipulihkan, dia nggak ingat sama saya. Saya cuma bilang begini, kita kan cuma hamba, kita cuma alat. Kita memang bagian kita harus jadi berkat buat keluarga tersebut. Kalau dia lupakan kita ya nggak apa-apa. Yang penting jangan Tuhan yang melupakan kita. Saya biasa dari awal saya melayani, ada yang ingat, ada yang enggak, ya kan? Enggak berharap sesuatu pun, ya, ya dia ingat aja. Kadang kita senang, tapi kalaupun dia lupa, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena motivasi saya itu melayani sang raja. Tapi waktu kita motivasinya buat saya, dan itu tidak tercapai, saudara, emosi saudara bisa kena toksit dan saudara bisa emosinya tidak stabil. Haleluya, dijauhkan Tuhan seperti ini. Makanya mulailah segala sesuatu kalau nggak mau emosian, ya, dengan motivasi hati yang benar kalau melakukan segala sesuatu. Ya, haleluya. Yang terakhir, yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Nah, yang keempat, saudara harus bisa bedakan antara emosional dengan emosi. Ya, ya tadi saya sudah bahas di awal, ya, bahkan emosi itu bagiannya itu ada kasih juga. Ya, waktu saudara mencintai, mengasihi seorang, saudara bisa meluapkan, itu bagian dari emosi saudara. Ya, jadi emosi adalah bagian dari diri manusia yang diciptakan Tuhan. Dan menurut emosi dan dikendalikan oleh emosi atau emosional bukanlah tujuan Tuhan. Jadi disinilah saudara yang perbedaannya. Jadi emosi ia akan diciptakan oleh Tuhan. Tapi waktu saudara menuruti emosi sampai saudara bisa dikendalikan emosi dan ini masuk dalam namanya emosional, dikatakan itu bukan tujuan Tuhan. Kalau saudara punya emosi wajar karena itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, saudara bayangkan kalau saudara jadi manusia nggak punya emosi, nggak punya ekspresi, ya bahaya kan saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi emosi itu memang sesuatu yang baik sebenarnya awalnya Tuhan ciptakan. Tapi waktu saudara nggak bisa kelola jadi emosional, itu bukan tujuan Tuhan. Haleluya. Bahkan keadaan emosional ini adalah satu keadaan di mana kondisi dosa karena melesat dari maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Ini yang dalam bahasa aslinya disebut hamartia. Haleluya. Oleh sebab itu saya berharap buat kita semua, ya, saudara boleh punya emosi tapi jangan jadi emosional. Makanya Mazmur 37 ayat yang ke-8 boleh baca di rumah masing-masing bersama-sama. 1, 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Waktu kita nggak bisa memanage, contoh Saul, ya, akhirnya ujung-ujungnya semuanya berantakan. Jadi prinsip mengelola emosi, saudara harus tahu bahwa kasih itu adalah ekspresi emosi juga. Rubah kemarahan saudara dengan kasih. Yang kedua, ya, hati-hati dengan imajinasi karena itu bisa pemicu emosi saudara. Yang ketiga, motivasi hati menentukan kesehatan emosi. Dan yang terakhir, emosional berbeda dengan emosi. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai. Engkau mengajar kami, biar kami Tuhan menjadi pribadi yang bisa Engkau Tuhan pakai menjadi terang dan garam dunia ini secara luar biasa. Dimulai dari karakter kami untuk kami yang punya emosi diciptakan oleh Tuhan, tapi kami tidak menjadi orang yang emosional. Biarlah melalui pengajaran firman Tuhan ini Engkau menata ulang hidup kami kalau di antara kami ada yang punya emosi tidak stabil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, teman-teman, puji Tuhan. Saya berharap teman-teman bisa menangkap apa yang disampaikan dalam waktu yang singkat ini, ya, dan dalam hal yang dadakan. Tapi saya berharap supaya kita semua ya bisa menerima sesuatu atau bisa memberikan input sesuatu supaya kita semua pun menjadi pribadi yang sehat, ya, secara ya emosional. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Ya, mari kita sharing ya satu sama lain. Oke, saya minta yang pertama gantian deh yang biasanya terakhir ya. Mungkin dari Sister Lia ya karena